Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada yang terhormat Bapak Sugeng Kahirudin, MSI, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen di kantor pemerintahan, tepatnya di Desa Demanggan. Sebelum saya memulai presentasi ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Nur Anggi Andini. Yang kedua, Stefani Mowilos. Yang ketiga, Wiwi Sri Rahayu. Yang keempat, Jevita. Dan yang kelima, saya sendiri, Joel Jeremia. Dan untuk pembacaan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Anggi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak presentasinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang informasi yang dihasilkan berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di Desa Dembangan, Kabupaten Boyolali. Nah, di sini pemerintahan desa sendiri itu merupakan salah satu pemerintahan yang bertugas di desa mengatur mengelola sumber daya alam di tingkat desa. Nah, dan pemerintahan kelurahan sendiri ini mempunyai kewajiban untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan dan bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Nah, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil itu merupakan sub-sub pilar dari administrasi kependudukan. Nah, perlu ditata dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan selanjutnya. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintahan desa selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Nah, dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar, cepat, dan tepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa mendapat pelayanan yang memuaskan. Pesatnya perkembangan teknologi menuntut instansi-instansi di tingkat desa harus menerapkan sistem pengolahan data yang terkomputerisasi dan terotomatisasi sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat. Nah, sistem informasi kependudukan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Nah, Kelurahan Dembangan, Boyolali ini selama ini mempunyai sistem informasi yang manual sehingga memperlambat dalam proses penambahan, perubahan, penghapusan data, dan serta pendaftaran calon daftar pemilih. Nah, selain itu juga datanya masih dalam bentuk berkas, jadi memperlambat dalam pengaksesan datanya. Nah, sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh rekan saya, Joel Jeremia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Data yang dibutuhkan di sini adalah data pengamatan, yang dimana ada data primer dan data sekunder. Data primer sendiri yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian pada kantor kelurahan Desa Demanggan. Contoh dari data primer sendiri adalah yang pertama itu data kartu keluarga, data KTP, data akte kelahiran, data perpindahan penduduk, dan data kematian. Nah, terus data sekundernya sendiri yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung terhadap sumber informasi melalui literatur-literatur dan informasi-informasi yang bersumber dari luar kota kelurahan Desa Demanggan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang A, wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Yang B, pengamatan langsung atau observasi. Ini merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu pengamatan kegiatan tentang prosedur sistem yang sedang berjalan, mulai dari pasien mendaftar, pasien menginap, pasien diperiksa, pasien diberi obat, hingga proses pembayaran yang selama ini diterapkan oleh kantor kelurahan Desa Demanggan. Yang ke C, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan maupun formulir-formulir proses pada penyusunan laporan pada kantor kelurahan Desa Demanggan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Wiwi. Berikut ini merupakan uraian lengkap terhadap sistem menurut karakteristik sistem.
di mana berikut ini merupakan deskripsi tekstual mengenai sistem informasi administrasi data kependudukan pada kantor Kelurahan Desa Damangan, Kabupaten Boyolali, merupakan sistem administrasi data kependudukan. Desa Damangan melibatkan KAUR pemerintah, di mana prosedur pencatatan data penduduk diawali dengan mengajukan permohonan surat pengantar yang sesuai dengan kepentingan tiap penduduk kepada KAUR pemerintah. Kemudian pemohon berikan formulir dan mengisi formulir tersebut. Kemudian menyerahkan formulir yang sudah diisi kepada KAUR pemerintah. Kemudian KAUR pemerintah melakukan input data dan membuat surat pengantar sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan permohonan penduduk. Selanjutnya, KAUR pemerintah melaporkan kepada kepala desa jika diperlukan. Formulir permohonan yang telah diberikan kepada KAUR pemerintah kemudian diarsipkan, disimpan sebagai dokumen pemerintah. Berikutnya, klasifikasi sistem termasuk ke dalam jenis apa? Masalah yang kami angkat ini termasuk ke dalam klasifikasi jenis abstrak, karena kantor Kelurahan Desa Damangan, Kabupaten Boyolali ini mempunyai sistem informasi masih dalam bentuk manual dan belum terotomatisasi sehingga lambat dalam proses penambahan, perubahan maupun penghapusan data serta pendataan penduduk lainnya. Tujuan membuat aplikasi sistem informasi pengumpulan data penduduk di Kelurahan Damangan ini agar dapat membantu memberikan alternatif pemecahan masalah di Desa Damangan. Metode dan penelitian ini dengan memanfaatkan teknik-teknik tertentu, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah seperangkat software sistem informasi pendataan penduduk pada Desa Damangan, Kabupaten Boyolali. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam perancangan sistem informasi ini memberikan banyak kemudahan dalam proses pengelolaan data penduduk. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Dipersilakan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu uraian terhadap informasi menurut fungsi informasinya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan informasi. Nah, dari hasil identifikasi masalah tersebut dapat diambil keputusan, yaitu membuat sistem informasi administrasi data kependudukan pada Kelurahan Damangan. Nah, Kelurahan Damangan ini mampu mengelola data-data dengan baik dan juga dapat menghasilkan informasi-informasi yang tentunya sangat dibutuhkan oleh warga Kelurahan Damangan. Nah, data-data yang dihasilkan ini bisa lebih cepat, tepat, dan akurat, dan juga dapat memberikan informasi kependudukan serta dapat meningkatkan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kelurahan Damangan. Yang kedua itu ada implementasi sistem. Nah, pengimplementasian sistem ini merupakan cara yang digunakan untuk menjabarkan proses-proses selama sistem ini dirancang. Nah, sistem ini merupakan sebuah sistem informasi administrasi data kependudukan pada Kelurahan Damangan. Dalam proses implementasi ini, sistem ini perancangannya akan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahapan pembuatan software atau penginstalan software, yang kedua pembuatan desain, dan yang tahap ketiga yaitu tahapan koneksi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai struktur organisasi dalam pemerintahan di desa. Nah, struktur ini terdiri dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang kedua ada Kepala Desa. Kepala Desa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Kadus 1, yang kedua ada Kadus 2, dan yang ketiga itu ada Kadus 3. Dan selanjutnya itu ada Sekretaris Desa. Sekretaris Desa ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada KUAR Pemerintah, yang kedua ada KUAR Kesejahteraan Rakyat, yang ketiga ada KUAR Umum, yang keempat ada KUAR Pembangunan, dan yang terakhir ada KUAR Keuangan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi kami ada kurangnya, silakan teman-teman tambahkan dengan referensi yang lain. Tapi misalkan teman-teman merasakan manfaat dan lebihnya, silakan bisa di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.